Menjadi the next Warren Buffett. Welcome back di RF Channel on YouTube. Selamat berakhir pekan. Video kali ini menjadi suatu video yang menarik ya. Beberapa kali ngebahas Warren Buffett mulu, emang ada apa sih gitu ya. Ya kalau yang video kemarin kita membahas portofolio, tapi di kali ini saya akan coba bicara mengenai dari seorang figur yang luar biasa. Siapa sih orang yang menjadi investor saham tidak mengenal Warren Buffett, dan pastinya kita berusaha untuk kepo ataupun berusaha untuk mau cari tahu resep rahasia apa yang dilakukan oleh Warren Buffett sehingga menjadi orang yang hari ini menjadi usia 92 tahun dan memiliki kekayaan nomor 5 di dunia. Jadi Om Warren Buffett adalah orang terkaya nomor 5 di tahun 2022, di mana nomor satunya adalah Tesla dari Om Tesla, Elon Musk. Amazon, nomor 3 adalah Louis Vuitton ya. Nomor 4 adalah Om Microsoft. Microsoft adalah Bill Gates ya. Dan pada saat ini Warren Buffett masih menjadi chairman dan CEO dari Berkshire ya. Mungkin masih ada yang bingung gitu ya. Kalau di Indonesia CEO itu tidak menjadi jabatan tertinggi. Kalau di Indonesia lah direktur utama ya. Dimana kalau di Amerika CEO adalah jabatan tertinggi. Kalau chairman itu adalah yang menjadi pimpinan dari seluruh daripada CEO ini dan kepada pemegang saham seperti itu ya. Jadi posisinya kalau di luar negeri ya bisa menjadi chairman dan CEO secara langsung seperti itu ya. Kalau di Indonesia posisi yang ada adalah jabatan komisaris dan direktur gitu ya. Beliau pada saat ini berusia 92 tahun. Saya rasa semua orang ingin menjadi Warren Buffett dengan melihat kehebatan beliau berinvestasi saham seperti itu. Tapi jadi bila ada yang mimpi ya, pertama kalau mimpi mau pensiun di usia muda, artinya udah pasti bukan the next Warren Buffett sebenarnya. Kenapa? Karena coba lihat lagi deh, Warren Buffett sampai usia 92 tahun itu sampai hari ini masih menjadi chairman dan CEO dari Berkshire, perusahaan yang dibeli, diakuisisi dan akhirnya menjadi fund manager seperti itu. Jadi kita mungkin sudah membahas sebelumnya bahwa bila kita jeli sebenarnya Warren Buffett itu bukan menjadi kaya akibat dari investasinya, tapi kekayaan dia datang dari sebenarnya dari berbisnis. Dia pintar bisnisin kemampuannya berinvestasi. Jadi yang masih berpikir bahwa next Warren Buffett adalah karena pandai berinvestasi saja, coba kita sama-sama cek dari mana kekayaan Warren Buffett. Yaitulah datang dari kemampuannya memilih saham atau net worth yang datang dari apresiasi saham perusahaannya Berkshire yang dimilikinya berperforma bagus dalam memilih investasi pada perusahaan yang mana menjadi bagus karena analisa Warren Buffett. Mabok-mabok begini. Warren Buffett pintar pilih saham. Dia membeli perusahaan-perusahaan yang bagus dan itu menjadi portofolio daripada perusahaan yang dimilikinya. Perusahaan yang dimilikinya TBK atau listing. Karena orang melihat bahwa kinerjanya bagus, make money, maka orang mau juga berinvestasi di dalam perusahaan dia. Sehingga karena banyaknya orang yang suka dengan sahamnya, saham dia naik. Karena dia juga sebagai pemegang saham di perusahaan Berkshire itu, ya valuasi dari kekayaan dia adalah kekayaan perusahaan itu berapa persennya milik dia. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi ini perlu kita coba renungkan bersama lah. Yang pertama adalah kalau yang pengen pensiun muda, nih model-model kayak saya nih yang punya impian adalah 40 tahun sudah pensiun, berarti nggak bisa jadi the next Warren Buffett melek-melek. Kenapa? Karena Warren Buffett sampai 92 tahun masih bekerja terus-menerus. Lalu yang kedua, kalau berpikir adalah dari kemampuan Anda berinvestasi dan memilih saham menjadi orang kaya, Warren Buffett nggak kaya dari sana loh. Itu maksud saya sampai di poin ini. Nah, sorry, topik bahasan kita hari ini tidak di situ. Karena kita hobi plot twist nih ya. Ternyata banyak yang sudah digadang-gadang menjadi next Warren Buffett di masa lalu loh. Ya. Baru-baru ini yang menjadi digadang-gadang menjadi next Warren Buffett di era tahun corona adalah
Mr. SBF, di mana Sam Bankman ini adalah pemilik dari crypto exchange FTX dan juga Alameda Research ya. Di tulisan di cover bawahnya itu bener-bener keren. The next Warren Buffett, the 30 years old billionaire Sam Bankman-Fried is betting big on crypto in a moment of crisis. He could build an empire like the Oracle of Omaha or crash and burn. Ternyata jawaban yang terakhir yang benar adalah crash and burn. Sayangnya FTX per video kita buat sedang dalam kondisi Chapter 11, sedang berada di dalam perlindungan dari kebangkrutan. Singkat analisa, perusahaan besutan dari SBF bermasalah akibat banyak hal yang sifatnya spekulatif. Versi penilaian pribadi saya, tapi kata-kata itu benar, betting big on crypto ya kan ya. Jadi hal spekulatif banyak dilakukan dan Mr. SBF yang sebagai salah satu cover isinya dari Fortune ya, dinyatakan sebagai the next Warren Buffett dengan tanda tanya, ternyata bukan the next Warren Buffett. Tahukah Anda bahwa sebelum Mr. SBF juga ada beberapa next Warren Buffett ahead, yaitu Bill Ackman. Nah, sebenarnya ketika Bill Ackman ini sempat dimasukkan sebagai jajaran seperti SBF, saya tidak terlalu setuju ya. Sebagai baby Buffett sebenarnya beliau mungkin masih cukup memenuhi kriteria. Cuma sayangnya ada hal yang mungkin menjadi catatan yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya Bill Ackman masih layak menurut saya masuk cover Forbes, hanya saja dari timeline kejadian masuk cover Forbes, dari timeline itu setelah masuk ke dalam cover Forbes dan selanjutnya dalam 3-4 tahun ke depannya ada satu kejadian yang dikenang oleh banyak orang ya. Mr. Bill masuk cover Forbes di tahun 2015, namun ada kejadian khusus dalam perjalanan tahun 2015 ke 2018 atas investasinya, yaitu melakukan tindakan short sell pada saham Herbalife yang menyebabkan kerugian besar karena Herbalife naik justru 3 kali lipat. Bayangkan Anda posisinya jual, Anda berarti kan kalau jual kayaknya turun, ini dia naik sampai 3 kali lipat. Disinilah orang banyak mengenang dari Bill Ackman. Meskipun sebenarnya terlepas dari itu, Mr. Bill ini oke loh. Tahun 2020 menghasilkan 2,5 miliar US dollar dengan membeli CDS, Credit Default Swap. Ya, ini semacam asuransi kredit. Sebelum pandemi melanda, salah satu perdagangan paling menguntungkan yang pernah ada. Memiliki pengembalian rata-rata 17% tahunan versus 10,2% untuk Standard & Poor's selama periode hampir 20 tahun. Jadi sebenarnya rekam jejaknya jago juga, keren juga. Cuma sayang ya, manusia itu sering meng-highlight sesuatu dari pengalaman yang gak enaknya, sehingga seluruh prestasi yang terjadi kadang-kadang dilupakan. Itulah yang membuat kita harus sadar, kita harus berimbang ketika kita melihat sesuatu ya. Jadi Bill Ackman ini termasuk yang cukup oke, namun ada sesuatu yang juga terkenang dari Bill Ackman terkait dengan short sell pada Herbalife selepas dia baru saja dikasih baby Buffett pada Fortune tahun 2015. Selanjutnya, nah Mr. Warren Buffett next-nya adalah Mr. Eddie Lampert ya. Mr. Eddie Lampert ini juga catatannya mirip seperti SBF ya. Mr. Ed terkenal dari tahun 2004. Namun Sears Holdings mengajukan kebangkrutan di tahun 2018. Dan dari yang dibaca, Mr. Ed gagal mengelola Sears Holdings dan menjadi penyebab utama atas kebangkrutan perusahaan retail yang diakibatkan. Dia dianggap oleh para pebisnis dan juga para karyawan dari Sears Holdings itu dia tidak memahami bisnis retail, dan dia ini adalah hanya orang yang fokus kepada bagaimana caranya melakukan taking profit dari sebuah bisnis. Jadi dia bukan pebisnis. Ya ini oke, baik, saya akan cerita begini. Saya juga mengalami hal yang sama. Ada partner saya yang memang tidak bisa disebut sebagai orang kaya baru ya. Jangan disebut partner, nanti ketahuan. Musuh kali, musuh. Iya, ternyata memang kepiawaiannya dalam bisa melakukan jual beli saham tidak tercermin dalam kemampuannya dalam berbisnis. Ya bisnisnya ada jual beli saham, tapi menjadi seorang pebisnis, mengelola sebuah bisnis itu dibilang jelek sih enggak, tapi hancur iya gitu ya. Jadi kenapa saya jadi ngomongnya rada ngegas ya. Jadi memang kita ini harus tahu bahwa menempatkan orang harus dalam kondisi yang proper. Jangan kita melihat kera disuruh sejago ikan berenang.
Dan jangan pernah nyuruh ikan yang jago berenang suruh manjat seperti kera. Kenapa? Karena setiap orang ini punya jalan dan jalur masing-masing. Kalau kita tidak the right man in the right place, maka justru bukan hal yang bagus yang akan terjadi pada bisnis itu, bahkan yang menjadi suatu kehancuran. Ya, anggap saja yang dikatakan oleh banyak orang terkait dengan Mr. Ed ini adalah benar, bahwa beliau emang bisa melakukan jual beli perusahaan dengan baik, tapi beliau tidak bisa menjadi seorang CEO dan memimpin sebuah perusahaan, apalagi perusahaan retail. Sangat jauh berbeda mindsetnya ketika kita berbicara investment banking dengan bagaimana cara mengusahakan bisnis retail. Lu ya, coba secara konyol Anda coba bayangkan, misal ya, kita selalu banding-bandingkan begini. Pernah nggak sih, geram nggak sih bagi orang yang kenal trading saham, selalu tanya gini, jago mah bisnis, kalau saya investasi saham itu bagus mana dibandingkan saya bisnis saya hari ini? Ini pertanyaan yang bagi orang yang mengerti sangat konyol, tapi itu ditanyakan. Dan itu juga bisa terjadi loh bagi orang yang terbiasa trading saham, tiba-tiba disuruh kelola bisnis rumah makan. Kenapa? Kalau trading saham kita nggak perlu iklan, bos, pasti laku. Rumah makan nggak ngiklan ataupun tidak nge-branding agar rumah makan itu dikenal oleh banyak artis, makan oleh artis selalu makan di sana, ya akan terjadi berbeda. Dan bagi orang yang trading saham tidak akan mengerti bahwa ada yang namanya budget advertising. Dan orang yang trading saham akan bilang, ih budget advertising kok gede banget sih, nggak usah sebesar itu. Terus yang namanya bisnis properti itu kan kasih komisinya 3%. Terus apa kabar sama sama orang yang memiliki broker sekuritas, broker saham? Kenapa? Broker saham atau sekuritas komisinya 0,18%, dan yang namanya broker properti itu komisinya 3%. Masa broker properti mau disamakan komisinya sama broker saham? Ada yang mau jualan nggak? Si broker propertinya dikasih 0,18% untuk jualan rumah, nggak ada yang mau, betul nggak? Itulah maksud saya, tidak bisa disamaratakan. Karena apa? Karena mungkin keahliannya tidak pada tempatnya. Dan ini adalah apa yang kita bisa pelajari dari Mr. Ed, seperti itu. Ada juga kejadian yang membuat saya sedih selain julukan Next Warren Buffett di Indonesia. Contohnya di Indonesia itu saya cukup bangga ya bahwa banyak anak muda Indonesia yang bisa masuk Forbes Under 30. Saya sudah tidak mungkin bisa, nggak layak juga gitu ya. Walaupun hari ini tetap nggak layak gitu ya. Saya usia 36 tahun gitu ya. Forbes Under 30 kemarin memberikan kepada Aries co-founders, yaitulah Denny Handoko dan Samsuha Sempena. Mohon maaf kalau saya salah menyebut. Aries Rooms baru diberikan juga mendapatkan pemberitaan negatif dan gulung tikar. Jadi baru dikasih pada tahun 2020 bulan Maret, dan di bulan 5-nya Aries Rooms-nya gulung tikar. Ini menjadi sesuatu yang membuat saya sedih gitu ya. Masa baru mendapatkan penghargaan dari sepak terjangnya tapi perusahaannya mengalami masalah dan akhirnya gulung tikar, meskipun kita tahu karena efek dari pandemi dan corona, seperti itu. Catatan dari saya, hari ini kita tidak berbicara mengenai investasi secara langsung, tapi kita berbicara mengenai mental dan mindset. Menjadi diri sendiri dan memiliki jati diri jauh lebih penting daripada mengikuti jejak orang lain. Ya, boleh-boleh saja bermimpi menjadi the next Warren Buffett, tapi mungkin hal yang baik dari Warren Buffett bisa kita serap. Tapi kalau ternyata tidak cocok dengan cara kita, kenapa kita harus berpikir bahwa itu adalah salah satu-satunya cara untuk pergi menuju Roma? Toh, cara menuju Roma pasti banyak, betul? Penghargaan dan predikat yang diberikan adalah sebuah beban yang berat untuk dipertanggungjawabkan. Ya, terlihat dari the next Warren Buffett, ternyata beban predikat itu malah menjadi beban buat kita. Bukan buat kita, bukan buat saya, tapi mungkin buat SBF, mungkin untuk Bill Ackman, mungkin juga Mr. Ed. Ya, itu terjadi. Prestasi dan pencapaian didapat kadang membuat kita lupa diri. Hati-hati loh, kalau kita mendapatkan suatu julukan dari seorang, kadang-kadang membuat kita lupa diri. Overconfidence yang membuat kita justru jatuh pada jurang kesalahan. Karena apa? Karena kita tidak melepas dari predikat itu. Semakin mengejar predikat itu, malah justru kita menjadi semakin jatuh. Hati-hati dengan kondisi ini. Berada pada puncak keberhasilan bisa jadi tempat untuk berhenti daripada berusaha mencari puncak lainnya dan justru berakhir dengan kejatuhan. Ya, learning to stop lah dalam bahasa kerennya. Banyak orang yang tidak terima ini. Teman-teman saya banyak yang mengatakan breakthrough, malah nyungsep gitu ya. Kadang-kadang kita harus bisa melihat
Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti? Jangan lupa, jatuh dari tempat yang tinggi atau sangat tinggi akan sangat menyakitkan daripada jatuh dari tempat yang rendah. Dan ini juga bukan bermaksud untuk jangan bermimpi gitu ya. Namun tidak pernah jatuh juga tidak membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dari hari kemarin. Menjadi bijak adalah suatu hal yang sangat sulit. Kekayaan dan kekuasaan kadang membuat kita hilang kebijaksanaan. Ya, kadang-kadang kita nggak selalu berbicara mengenai investasi secara keuangan, tapi investasi secara mental dan pengembangan diri adalah suatu hal yang juga penting dalam hidup kita. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya, Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.